Oke, selamat siang ya. Oke, hari ini saya akan mencoba share ya, Bapak Ibu ya, share bagaimana menentukan nilai min SD, kemudian nilai N ya, atau dari sampel size-nya, digunakan untuk nanti ekstraksi data, baik itu dari rates of bias, kemudian dari heterogeneity forest plot ya, kemudian funnel plot, kemudian dari random effects dengan data continuous ya pada review manager 54.1 ya. Di sini saya sudah mempunyai contoh ya, contoh dari jurnalnya atau studinya yang sudah saya lakukan board ya, atau sudah saya lakukan ini ya, mark ya, saya tandai mana yang akan masuk dalam kategori dia data kuantitatif seperti itu ya. Oke, saya share screen ya. Oke, kita ke ini ya, di jurnal pertama. Oke, nggak ya, Bapak? Sudah kelihatan dengan bagus ya. Oke, kita ambil satu judul studi ya. Original study tentunya ya, a prospective randomized study of the impact of low dose ya dexamethasone on the perioperative blood glucose concentration in diabetic and non-diabetic. Nah, ini sudah jelas ya, kalau judulnya seperti ini, dia sudah randomisasi, kemudian dia ada pemberian intervensi low dose dexamethasone, kemudian untuk sampelnya perioperatif gula darah konsentrasi ya. Kemudian pada pasien diabetik dan non-diabetik. Nah, ya. Kalau kita ingin melihat langsung di data kuantitatifnya, kita lihat result. Tapi tidak semua jurnal, ya, Bapak Ibu, ya, mempresentasikan di abstraknya, ya, menuliskan data continuousnya atau nilai dari eh, N, kemudian data standar deviansinya, kemudian nilai min-nya ya, dengan confident intervalnya ya. Contohnya seperti ini ya. The baseline blood glucose value where the height has in diabetic compare to non-diabetic yaitu adalah 128,57 dengan standar deviansinya 22,26 ya. Dengan versus 94,99, kemudian dengan standar deviansinya 12,82. Ingat nggak Bapak Ibu, kalau standar deviansi ya lebih besar daripada nilai min, maka itu bisa dikatakan dia tidak bagus atau statistiknya si peneliti ini kurang baik. Tapi biasanya kalau udah Scopus yang baik pun Scopus 4321 itu sudah menerapkan yang namanya font dan format dalam cara penulisannya. Kalau dia tidak logis, tidak akan dimasukkan. Sebenarnya kalau kita lihat ya Scopus Q1, Q2, Q3, Q4 itu sebenarnya semua sama-sama bagus ya. Cuma nilai impact factor dari mereka yang menaikkan mereka dan konsistensi sehingga dia bisa menjadi dari Q1 atau kuartil ya. Kemudian di situ Anda bisa ambil data tersebut. Tapi di sini kita tidak bisa melihat nilai N-nya ya. Nilai N-nya berapa? Kita bisa lihat di konsornya. Biasanya setiap desain RCT, clinical trial, ataupun cross-sectional itu selalu ada konsortnya ya. Di sini ya, kita bisa lihat di sini ya. Ada nggak ya konsortnya? Oh, tidak ada Bapak Ibu ya. Berarti di sini terkait bagaimana dia menskemakan si sampelnya tidak tertulis dengan baik ya. Cuma di sini untuk dermografi ya, jangan ngambil data standar dan minnya dari si data dermografi. Silahkan cari data yang lebih compare-nya ya. Nah, saya carikan, sudah saya tadi ya Bapak Ibu. Oke, ya. Oke.
bisa kita lihat di sekitar sini ya. Kalau dia blood cost during the study of the diabetic ya, concentration ya bisa di T0, T1 dan time-nya 0 ya, di time 1 jam pertama, 1 jam kedua, 1 jam ketiga kita lihat ya. T8 di 48 menit ya. Ini kita bisa lihat di sini hasilnya yang dicari adalah ini adalah grup DM dan ya dan grup non DM ya bisa kita lihat di sini. Tapi kalau sudah ada di bagian sini silahkan dilihat. Kalau ingin melihat dari banyaknya sampel kita bisa lihat di sini ya. Material and method ya. Di sini kita lihat ya a prospective randomization placebo and control study ya. Kemudian ada 180 pasien sex undergoing ya elective lower extremity dan infrabronchial surgery. Artinya ada 180 pasien ya. Ini sudah kalau sudah 180 artinya sudah jauh dari dikatakan dia sudah memenuhi syarat atau tidak ya. Sudah memenuhi syarat ya. Kemudian kita lihat di contoh kedua ya. Contoh kedua. It checks in blood glucose during and after like sedation using propofol, fentanyl, and midazolam. Fentanyl in diabetic patient who underwent cataract surgery. Ya, Bapak Ibu, ini adalah proyek ketujuh saya terkait anestesi ya. Terkait bagaimana sih jenis anestesi ini mempengaruhi glukosa dalam darah pada saat dia itu dilakukan operasi gitu ya. Nah, ini di sini. Ini ada berapa? Saya mempunyai 12 studi yang nantinya akan saya jadikan meta analisis. Seperti itu. Tapi ya, kita lihat ya di sini, kita lihat resultnya dia tidak memberikan nilai min dan standar deviasi. Ya, tapi di sini untuk intervensi sudah jelas ya ada sedation dengan menggunakan propofol dan fentanyl and midazolam ya. Oke, kita bisa lihat di sini ya. 60 menit setelah pemberian itu menunjukkan untuk grup monitoring ya. Grup monitoringnya adalah 142 min-nya ya dengan standar deviasinya 27,6. Sedangkan grup dengan P-nya yaitu adalah 145,6 dengan standar deviasi 24 dengan titik 4 dengan P value 0,61 ya. Yang diambil yang mana Pak? Ya, yang di grup ini ya. Ini adalah grup intervensi, ini adalah grup kontrol atau grup placebo ya. P artinya placebo ya. Oke, bisa dilihat di sini 35 untuk analyze dari ya, intervensi, kemudian analyze dari si placebo. Langsung dikomparkan menjadi 70. Ya, nanti hasilnya saya kasih. Kemudian kita lakukan ekstraksi, contohnya seperti ini, ya, Bapak. Ibu, bentar ya. Ini ya yang sudah saya lakukan untuk datanya. Ya. Jadi seperti ini, kalau bisa kita sesuaikan di sini sesuai dengan tahun untuk memudahkan kita melakukan forest plot ya. Kemudian nilai ada mean, standar deviasi, kemudian sample size di situ ya. Ada kelompok intervensi dan ada kelompok kontrol atau placebo seperti itu ya. Oke. Setelah kita mempunyai data ekstraksi kuantitatif ini dengan data continuous, seperti ini contohnya yang sudah kita petakan ya, kita kemudian metakan ya. Setelah kita petakan, baru kita metakan seperti itu. Oke, kita langsung ke Riffman ya Bapak Ibu. Oke, ini adalah contoh dari Riffman-nya ya, software-nya. Bagaimana cara kita melakukan analisisnya adalah klik file, kemudian new. Ya, silahkan klik finish. Oke. Kemudian kita kalau di sini sedikit banget kita bisa geser ya, kanan dikit ya. Oke, kita masuk di bagian sorry, studi and referensi ya. Kita bisa masuk, klik kuncinya ini Bapak Ibu. Jangan klik gambar kunci, kemudian referensi, kemudian include studi ya. Ini ya, include studi. Klik ya, klik kanan, kemudian add studi. Nah,
Misal nih, saya masukkan tadi ada Behdat Rahimi ya, Behdat 2014 ya. Behdat 2014 tulis dengan tahun ya Bapak. Ya, biar memudahkan kita. Kemudian next, 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 next. Kemudian kalau kita ingin menulis lagi dengan section selanjutnya, klik paling akhir. Kemudian continue. Kita tulis yang selanjutnya Rahimi 2015. Oke, Rahimi 2015. Kita next lagi ya. Kemudian add another section. Selanjutnya ada Yamada 2015. Kita klik lagi ya. Yamada 2015. Next, 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 next ya. Sampai nanti datanya masuk semua. Kemudian ada Tien 2016. Ya. Oke, kemudian klik add another study. Kita masukkan yang selanjutnya ada Dahal 2018. Dahal 2014. Add another. Oke. Kemudian kita klik lagi ada Purosotoman ya. Purosotoman ya. Jadi seperti ini 2018. Ya, memang harus pelan seperti statistik juga kita masukkannya. Kemudian yang terakhir ada Kaushal ya. 2022. Oke, kita masuk, kemudian kita klik semuanya, kemudian kita finish. Oke, kita sudah masuk di data dan analisis ya. Seperti ini ya, untuk lihatnya di sini. Kemudian kita ingin melakukan data analisis dari forest plotnya dan melihat dari heterogeneity, kemudian random effects, fixum random effects, dan funnel plotnya. Klik data analysis add comparison ya, kasih nama di sini tentang misal kita ingin mengetahui glukosa darahnya ya, glukosa darah. Kita next ya. Kemudian kita ingin melakukan komparalisasi yang baru ya. Bisa lihat add outcome under the new comparison ya, klik yang tengah. Kemudian kita tadi melakukan studi RCT ya. Kalau RCT nilainya adalah ada N, ada mean, ada difference. Artinya data continuous ya. Kalau ada nilai RR, HR ya, atau hazard ratio, ataupun nilai odds ratio, kita klik dikotomus ya. Kalau kita sudah pakai mean dan standar deviansi, kita pilih continuous. Oke, kita next. Kita kasih lagi ya. Untuk labelnya glukosa darah pasca anestesi ya. Di sini bisa kita kasih label intervensi. Di sini bisa kita kasih label kontrol atau placebo. Kita next, kemudian kita bisa pilih di sini ya. Pilihnya analisis modelnya pakai fixed effect atau random effect ya. Biasanya kita pakainya random effect ya, karena pasti setiap penelitian itu mempunyai heterogeneity yang tinggi. Kemudian kita carinya adalah SMD. Bisa klik standard mean difference. Kemudian kita next. Ini juga usah dirubah untuk nilai confident intervalnya karena memang 5% untuk standar kesalahannya ya. Nah, kemudian untuk leg grab label sama right grab label ya artinya ke kanan itu intervensi, ke kiri atau kontrol. Bisa kita tulis di sini dengan pemberian fentanyl ya. Yang bawah adalah kontrol ya. Oke. Bisa menggunakan efek ses untuk sort by-nya bisa dengan studi ID. Artinya kalau studi ID itu dia mengikuti dari kapitalnya ya. Kita finish ya seperti ini. Nah, ini masih kosong nih Bapak Ibu. Kita klik ya yang ada tambahan nih ya. Ini kalau kita lihat di paling atas pojok kanan ya. Di sini ada nilai, ada gambar
kertas dengan plus warna hijau, Anda klik, kemudian Anda masukkan ya data-datanya dari Behdat, dari nama-nama studi, bisa klik Ctrl A, klik, kemudian Ctrl A, kemudian finish. Oke ya. Oke, seperti ini sudah selesai ya. Tinggal kita masukkan nilai min dan studinya. Oke, kita masukkan nilai min bisa langsung dengan copy paste ya. Oke, kemudian nilai deviasinya ya. Kita juga masukkan, ingat kalau di Riffman itu tidak bisa pakai koma, harus pakai titik. Oke. Kalau pakai koma dia jadinya kayak semacam perhitungan keuangan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, sambil mencoba satu-satu. Oke, saya masuk. Oke. Oke, kita masukkan standar deviasinya. Kemudian kita masukkan totalnya ya. Oke, seperti ini. Oke, kita masuk ke total. Ini langsung kelihatan hasilnya ya. Heterogeneity atau nilai kendal tau Z-nya ya dengan nilai chi-square 282 dengan degree freedom-nya 0,0001, tapi yang kita ambil adalah nilai A square-nya ya 98%. Artinya melebihi dari nilai Higgins. Lebih dari 50%, kita bisa pakai yang namanya random effect model ya. Kita bisa klik random effect model. Kalau nilai Z-nya ya 2,38, artinya probability-nya sama dengan 0,02. Artinya ada pengaruh pemberian fentanyl pada pasien pasca operasi dengan diabetes pada gula darahnya ya. Seperti itu. Kita klik random effect modelnya. Ya, seperti ini hasilnya, dan ketika kita pakai random effect model juga hasilnya 0,00001. Artinya ada makna yang besar di situ dalam pemberian intervensi fentanyl pada glukosa darah pasien ya. Kemudian kalau untuk nilai confident intervalnya kita bisa lihat ya dengan nilai panjangnya di sini ya. Sebentar, saya masukkan di sini. Oke ya. Di sini ada nilai yang namanya fixed random ya. Oke ya. Fixed randomnya ini kita bisa pakai yang namanya random effect ya. Random effect min 1,22 ya. Artinya dia ada nilai pengaruh negatif ya. Negatif artinya semakin banyak fentanyl diberikan, maka semakin glukosa dalam darah pasien itu semakin turun gitu ya. Artinya seperti itu. Semakin dia low dose diberikan atau dosisnya kecil, maka semakin mencapai nilai normal dari nilai glukosa dalam darah pada pasien dengan diabetes yang dilakukan operasi. Seperti itu ya. Oke, dengan nilai confident intervalnya min 2,23 dengan min 2,1. Seperti itu. Untuk nilai dari standar mean difference-nya, ya, Bapak Ibu kita bisa lihat, bisa kita perlebar, nih ya, fentanyl dan kelompok kontrol. Kita bisa lihat seperti ini ya, forest plot-nya, oke ya, bisa kita lihat di sini nilai diamond-nya itu menunjukkan lebih besar ke fentanyl gitu ya. Artinya signifikan ya fentanyl yang diberikan 10 miligram akan menyebabkan terjadinya masalah pada konsentrasi glukosa darah seperti itu. Dengan nilai ya confident intervalnya min 2,23 dan min 0,21. Semakin dia menghadapi min, artinya nilai negatifnya semakin tinggi. Ya, seperti itu. Di sini bisa Anda klik add figure, nah, kemudian save, ganti PNG. Ya, kemudian Anda bisa tulis di sini adalah forest plot
forest plot dari fentanyl. Ya, misal seperti itu. Kita save, kemudian kita balik lagi, kita lakukan funnel plotnya, oke. Kita lihat dari publication of biasnya. Nah, di sini kalau kita lihat, ya, dia itu sejajar, ya. Artinya tidak ada publikasi yang bias, ya. Di sini ya kita bisa lihat. Di sini sebentar saya besarkan dulu ya. Saya besarkan dulu. Ups. Ya, seperti ini artinya dia itu seperti segitiga ke bawah dan tidak melebihi batas segitiganya. Artinya studi-studinya itu heterogeneity dari publikasi biasnya itu rendah. Sehingga semakin publik biasnya itu rendah, semakin valid hasilnya, Bapak Ibu. Seperti itu ya untuk dari forest plot heterogeneity nilai Higgins ya. Ya, kemudian dengan random effects funnel plot. Kalau misalnya mau menggunakan dengan manual, tinggal klik kalkulator di sini, isi -1, -2. Tapi kalau seperti ini agak susah, Bapak Ibu. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu itu mau tidak di sampingnya itu dengan nilai grab rate of motion-nya dari of bias, tinggal klik yang kanan kiri. Tapi karena kita belum mau masukkan, kita harus masukkan dulu. Contohnya di sini kita bisa ke figur ya. Nah, kita cari figurnya. Result, main objective, background, main text. Nah, oke, di figur ini kita klik kanan, kita bisa masukkan funnel plotnya ya. Hasil dari text of bias graph. Ya, belum ada karena kita harus lakukan editnya. Oke, sebentar. Saya close dulu yang ini ya. Text review. Saya cari dulu ya. Selection of study. Data assessment of rank bias of study ya. Kita bisa masukkan di sini. Nah, di sini bisa kita lihat ya Bapak Ibu. Sebentar, saya carikan add figure bukan data collection author and completion description data collection analysis. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, semoga bisa ini ya, semoga bisa bermanfaat untuk heterogeneity, random effect, dan forest plot ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.